Hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk datang di tempat ini di Aula Desa Tanggaluru dalam rangka mengikuti sosialisasi cepat, yaitu cegah perkawinan anak. Untuk lebih jelasnya, saya persilakan kepada Ibu Pemateri dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Ini saya berdiri, Bu, ya. Yang terhormat Kepala Desa Tanggaluru, yang kami hormati Ketua Lingkungan Khilafah Desa Tanggaluru, yang kami hormati Ketua Pokja 1 Kabupaten Kolaka Utara beserta anggota, ibu-ibu peserta sosialisasi, dan anak-anakku sekalian yang sempat hadir pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ibu? Semangat. Terima kasih banyak. Baik, tadi sudah dijelaskan bahwa CEPAK itu adalah cegah perkawinan anak. Mungkin ada timbul pertanyaan, kenapa sih sebenarnya perkawinan itu dilarang? Sebenarnya pada dasarnya perkawinan itu tidak dilarang, malah dianjurkan. Tapi ada dalam kondisi tertentu perkawinan itu dicegah. Ya, baik Ibu, sebelum saya lanjut kita berawal dulu dari pengertian anak. Karena yang dibahas di sini adalah perkawinan anak. Jadi apa pengertian anak? Anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun ke bawah, sekalipun itu dalam kandungan. Jadi anak itu yang masih di dalam kandungan itu juga termasuk anak. Jadi usia 19 tahun itu sudah tidak termasuk kategori anak menurut pengertian Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2003 nomor 23 tahun 2022. Anak itu adalah merupakan generasi pelanjut, baik itu pelanjut orang tuanya, pelanjut sebagai generasi pelanjut untuk meneruskan cita-cita bangsa. Oleh karena itu, hak-hak anak itu perlu dipenuhi, perlu dilindungi. Maksudnya hak anak itu ada 31 hak anak Ibu yang harus kita penuhi. Di antaranya hak anak yang paling mendasar itu adalah hak anak untuk hidup. Hak hidup. Jadi anak-anak itu adalah berhak untuk hidup. Jadi kalau ada anak orang yang mengandung kemudian melakukan aborsi, berarti itu sudah melanggar yang namanya hak anak, yaitu hak untuk hidup. Kemudian hak anak yang selanjutnya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan. Jadi anak-anak itu perlu dilindungi dari tindak kekerasan seksual, tindak kekerasan fisik, tindak kekerasan eksploitasi, perdagangan anak. Itu ada undang-undang yang mengatur tentang hal itu, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian kita lanjut kepada apa itu perkawinan anak. Perkawinan anak adalah ikatan suci yang dilakukan oleh anak yang berusia 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Perkawinan anak ini adalah merupakan isu nasional yang harus kita sikapi bersama, karena ini merupakan permasalahan yang ada di sekitar kita dan ini menjadi isu nasional. Oleh karena itu pemerintah membuat suatu aturan bagaimana supaya perkawinan anak ini harus dicegah. Karena salah satu juga faktor
nilainya sangat mempengaruhi. Jadi inilah arahan-arahan pemerintah kepada kemudian apa dampaknya ketika anak-anak itu melakukan pernikahan? Pertama itu dampak kesehatannya. Jadi perkawinan anak itu berdampak dari segi kesehatan. Pertama terjadinya yang namanya pendarahan. Kenapa terjadi pendarahan? Karena fisik anak-anak itu belum sempurna, belum bisa sempurna menerima hal-hal asing, ya. Kemudian kematian ibu dan bayi ini juga rentan terjadi diakibatkan oleh perkawinan anak. Kemudian kanker serviks itu tadi disebabkan karena organ reproduksi anak itu belum siap, belum sempurna, sehingga ketika melakukan perkawinan anak itu akan terjadi rentan terjadi yang namanya kanker serviks. Kemudian gangguan kesehatan mental. Karena kenapa anak-anak yang masih usia 18 tahun itu masih labil, sehingga mudah untuk stres, sehingga terjadi yang namanya gangguan mental. Ini bahayanya dari segi kesehatan. Kemudian dampak sosialnya. Ketika anak-anak melakukan perkawinan anak itu mudah terjadi yang namanya KDRT. Apa itu KDRT, Bu? Pintar semua. Jadi KDRT itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu penyebabnya itu karena belum siap secara mental untuk membangun yang namanya rumah tangga. Karena persoalan rumah tangga itu sangat kompleks dan banyak kita hadapi, sehingga kalau anak-anak yang masih labil jiwanya, masih labil mentalnya, itu belum siap untuk menghadapi berbagai macam goncangan kehidupan keluarga, sehingga rentan terjadinya KDRT. Ditambah lagi misalnya kalau kecanduan alkohol, pulang-pulang ke rumah marah-marah, terjadilah yang namanya KDRT. Kalau sampai misalnya terjadi KDRT, Ibu, kantor kami membuka layanan untuk pengaduan tentang korban kekerasan dalam rumah tangga. Dan selanjutnya bahayanya adalah eksploitasi seksual. Jadi anak-anak itu dijadikan objek seksual, dijadikan pekerja seks. Ini salah satu bahaya sosialnya ketika anak itu melakukan perkawinan anak. Kemudian selanjutnya korban perceraian. Anak-anak yang melakukan perkawinan, pernikahan itu rentan juga terjadi perceraian. Mungkin karena disebabkan faktor ekonomi, ya, karena tadinya ini suaminya tidak punya pekerjaan, sementara istrinya mau ini dan itu, akhirnya terjadi yang namanya pertengkaran, akhirnya tidak ada kecocokan, terjadilah yang namanya perceraian. Kemudian selanjutnya adalah penelantaran anak. Karena minimnya pengetahuan ibu-ibu muda tentang bagaimana mendidik dan mengasuh anak, sehingga terjadi yang namanya penelantaran. Kemudian dampak selanjutnya yaitu pendidikan. Jadi anak yang melakukan perkawinan itu otomatis putus
sekolah otomatis menjadi pengangguran, tidak punya kerja, dan menjadi lagi beban orang tua. Untung-untung kalau orang tuanya kaya, mampu. Kalau tadinya hanya satu ditanggung, tambah lagi istrinya, kalau sudah punya anak berarti sudah 3 yang ditanggung oleh orang tua. Inilah bahayanya dari segi pendidikan. Kemudian hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak untuk anak itu sudah tidak terpenuhi. Jadi ada lagi pelanggaran hak anak itu. Karena salah satu konvensi hak anak itu adalah berhak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, bagaimana mau melanjutkan pendidikan? Mau sudah menikah. Biasanya jarang sekolah juga yang menerima kalau sudah menikah. Nah, itulah salah satu. Padahal anak-anak ini adalah merupakan generasi penerus generasi bangsa yang harus punya bekal ilmu, punya bekal pendidikan yang lebih tinggi supaya mereka menjadi generasi yang cerdas dan unggul. Selanjutnya dampak ekonomi. Anak-anak yang melakukan pernikahan itu tadi berarti sudah putus sekolah, kemudian tidak punya pekerjaan. Kalaupun memiliki pekerjaan, itu tentunya upahnya murah. Jadi ini yang mempengaruhi bahwa anak-anak itu belum punya skill, belum punya kemampuan untuk bekerja, sehingga ekonominya pas-pasan. Kemudian tadi itu dari segi ekonomi bahwa juga setelah mereka bekerja itu ada namanya lagi pekerja anak, dan ini juga mendapatkan sanksi sebenarnya kalau ada yang mempekerjakan anak di bawah umur. Itu ada undang-undang perlindungan anak, tidak boleh mempekerjakan anak di bawah umur. Nah, inilah permasalahan yang harus permasalahan yang merupakan latar belakang sampai perkawinan anak itu harus dicegah. Bukan berarti perkawinan itu dilarang, tidak. Pada dasarnya perkawinan itu adalah dianjurkan, sunnah. Tapi kadang juga menjadi wajib, kadang menjadi makruh, kadang menjadi haram, tergantung. Kemudian selanjutnya dasar hukumnya. Jangan sampai lagi kenapa kita dilarang, dicegah ini anak-anak untuk menikah. Pertama, ada dasar hukumnya ini, yaitu peraturan pemerintah tentang wajib belajar 12 tahun. Nah, kalau sudah menikah berarti tidak bisa lagi belajar. Kemudian undang-undang perlindungan anak. Bagaimana anak itu dilindungi haknya, dilindungi dari tindak kekerasan dan eksploitasi. Kemudian selanjutnya adalah Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 itu atas revisi Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi yang dilayani di KUA nantinya itu yang menikah itu batas usia 18 tahun yang akan mendapatkan buku nikah. Jadi 18 tahun ke bawah itu tidak tercatat di KUA dan tidak dilayani dan tidak mendapatkan buku nikah. Nah, lagi-lagi di sini ketika misalnya anaknya lahir, otomatis tidak bisa mendapatkan hak sipilnya, tidak bisa mendapatkan
mengatakan akta kelahiran, karena syarat untuk memperoleh akta kelahiran itu adalah harus punya buku nikah. Jadi ibu-ibu kalau misalnya ada anak yang sudah yang berumur 18 tahun dan mau menikah, tolong disampaikan bahwa ada undang-undang yang mencegah, kemudian dampaknya kita kasih tahu anak jangan buru-buru dulu menikah. Nanti tunggu sampai berusia 19 tahun. Gimana kalau mau kalau luar jangkauan bagaimana? Luar jangkauan. Iya, sudah luar jangkauan. Ini lain halnya lagi Bu. Artinya di luar itu kan biasa ada, mohon maaf ya, ada faktor kecelakaan, itu mau tidak mau pasti dinikahkan tapi tidak tercatat. Nah, karena yang dicatat dan dilayani di KUA itu adalah 19 tahun. Kalau dulu Undang-Undang 74 itu masih toleran umurnya 16 tahun. Tapi setelah direvisi Undang-Undang tahun 2019 itu bahwa batas usia yang dilayani di kantor KUA untuk dinikahkan itu adalah usia 19 tahun. Kemudian ini untuk anak-anak. Ada forum anak di sini? Ada? Forum anak? Oh tidak ada ya. Oke. Karena sudah dirisik oleh moderator. Kemudian yang paling penting ibu adalah ketahanan keluarga. Bagaimana kita sebagai orang tua menanamkan nilai-nilai agama sedini mungkin untuk membentengi anak-anak kita dari pengaruh-pengaruh yang bisa menjerumuskan ke hal-hal yang negatif, khususnya di perzinahan. Ya. Mungkin karena waktunya Bu terbatas, hanya sampai di sini saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena manusia adalah tempatnya kesalahan, hanya yang kesempurnaan itu adalah milik Allah. Dan saya akhiri dengan ucapan al-birru manitaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu saya mau bertanya, karena di sini kan ada yang belum menikah, kemudian ada yang sudah menikah. Tapi ibu-ibu yang sudah menikah di sini, angkat tangan yang menikah di bawah usia 19 tahun. Coba tadi 1 orang, 2, 3, 4 orang. Alhamdulillah sedikit. Tadi kan sudah dijelaskan dari teman kami bahwa sebetulnya perkawinan itu dianjurkan. Hanya saja di negara kita ini ada undang-undang yang mengatur batasan perkawinan. Undang-undang yang berlaku sekarang bahwa baik itu laki-laki maupun perempuan itu tidak boleh menikah di bawah 19 tahun. Di atasnya bisa 19 tahun baru boleh menikah. Aturan ini kenapa dikeluarkan? Tentu karena adanya berbagai dampak kalau ini terjadi. Saya buka dulu satu perspektif. Tapi tidak boleh buka semua. Kenapa aturan ini diberlakukan? Tentu karena ada akibat atau dampak negatif yang ditimbulkan. Sama di dalam agama. Kalau sesuatu yang dilarang pasti ada hal-hal yang merugikan. Tadi sudah disampaikan, antara lain kalau dilakukan pernikahan di bawah 19 tahun pertama, resiko terjadinya penyakit itu kemungkinannya sangat besar. Bagi ilmu medis itu sangat berisiko kalau kita melahirkan di bawah umur 19 tahun. Mungkin ada yang mengatakan ke saya dulu tidak begitu, ya kebetulan selamat. Tetapi dari data yang ada bahwa hampir semua resiko melahirkan itu terjadi pada usia yang ada di bawah 19 tahun. Itu antara lain. Kemudian hal-hal lain lagi
Dampak negatif kalau terlalu cepat menikah, tidak sempat ke sekolah. Akhirnya tidak sempat menikmati masa remaja. Kalau tidak sempat menikmati masa remaja, kalau tua mau kembali remaja. Akhirnya tua kembali seperti anak-anak. Makanya kata bawahnya anak-anak tak kalau kecil. Saya kira seperti itu. Sehingga pemerintah mengeluarkan aturan bahwa pernikahan itu sebaiknya di atas 19 tahun, baik itu laki-laki maupun perempuan. Anak-anakku yang masih usia sekolah, jangan terlalu cepat dulu menikah. Di sekolah dulu nak. Kalau perlu bangunkan dulu rumah orang tua tak, baru kita nikah. Jadi nikmati juga hasil pernikahan orang tua tak, baru juga kita bisa kasih kalau istri. Saya kira ini ada poinnya tentang kecerdasan pemilihan video. Tadi sudah dijelaskan secara detail. Lalu tadi masih ini sama kita menikah. Ya, jadi Bu ini ada solusi Bu ya, saya berikan karena memang sekarang undang-undang perkawinan itu sudah dikeluarkan bahwa sebelum umur 18 tahun ini tidak boleh dikasih keluar surat nikah. Jadi ada solusinya Bu ya, itu anjurkan dulu memakai alat kontrasepsi. Ya, sebelum kan alangkah rancunya Bu, misalnya dia sudah menikah umur 15 tahun, kemudian ada anaknya. Bisa rentan 3 tahun ini bisa produksi minimal 2 anak bisa diproduksi apabila tidak menggunakan alat kontrasepsi. Ya, ini alat kontrasepsi kan maksudnya sesuai lah dengan kondisinya. Cobalah dulu apa yang sesuai dengan kondisi tubuhnya, hormonnya ya. Kalau misalnya tidak cukup sesuai dengan kondom, ayudika, ya pilka, ya itu. Tetapi salah satu jalan itu untuk mencegahnya itu hanya untuk pemakaian alat kontrasepsi. Dan ada juga yang saya mau sampaikan Bu, di apa namanya di KB itu ada namanya hindari 4T. Ya, apa itu 4T Bu? Terlalu muda, terlalu tua, terlalu pendek jarak perkawinannya, dan terlalu banyak. Ini semua Bu dari aspek kesehatan, itu juga dari aspek kesehatannya tidak bagus, lebih-lebih dari segi pendidikannya Bu, dari sosial ekonominya, semua ini terkait semua Bu. Ini kalau perkawinan ini Bu ya, ya perkawinan di bawah usia. Jadi menurut BKKBN itu Bu, usia yang paling ideal untuk menikah yaitu 21 bagi perempuan, 25 bagi laki-laki. Ya. Kenapa dikatakan begitu Bu? Karena kalau kita hamil masih usia muda, organ-organ reproduksi tadi Bu, seperti di ibu-ibu perempuan, organ reproduksinya itu belum bisa menerima bayi di dalam kandungannya. Kenapa? Karena baru masih tahap perkembangan Ibu. Baru masih tahap perkembangan, organ-organnya belum matang Ibu. Anggaplah itu buah Bu ya, kalau belum matang bagaimana? Masih lembek semua Bu. Masih mau tinggi, akhirnya tidak jadi tinggi Bu. Ya, masih mau masak, akhirnya tidak jadi masak Bu. Masih mau keras, akhirnya tidak jadi keras sih Bu. Karena langsung diisi dengan baik. Jadi aku ceritanya nih, anak melahirkan anak. Ya ini masuk, ini semua. Itu Bu dari segi kesehatan Bu. Jadi alat-alat reproduksi itu Bu, seperti itu panggul itu Bu, itu idealnya itu Bu. Harusnya belum mencapai 10 cm ini Bu, ini pantul lebar untuk persiapan melahirkan. Ya. Jadi ini banyak faktor-faktor nanti Bu, kalau misalnya kita melahirkan nanti biasa perdarahan. Kenapa perdarahan Ibu? Karena ini tadi organ masih lembek kasihan, belum elastis, ya masih kaku Ibu, sehingga nanti kalau mau melahirkan terjadi perdarahan. Kemudian ini kaitannya dengan stunting Ibu. Nah, apa kaitannya dengan stunting? Karena gizi yang dikonsumsi ini Ibu, seperti misalnya zat besi ya, kemudian karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, vitamin dan mineral-mineral lain itu semua diasupi oleh anaknya semua yang konsumsi itu makanan.
sehingga ibunya ini tadi kekurangan darah karena itu asupan-asupan untuk untuk eritrositnya hemoglobinnya ini yang mengikat oksigen di dalam darah ini semua dimakan oleh anaknya. Ya, jadi sehingga anaknya ini bisa nanti kekurangan gizi ya. Jadi ibunya juga kekurangan gizi karena tidak cukup, anaknya juga kekurangan gizi. Sehingga kemungkinan nanti anaknya akan melahirkan anak stunting. Ya, apa itu stunting Ibu? Stunting. Ya, ini stunting Bu ya. Jadi kemudian yang kedua, kemungkinan nanti anaknya ini atau orang tuanya juga ini akan mengidap penyakit tidak menurun. Apa itu penyakit tidak menurun Bu? Seperti diabetes Bu ya, penyakit gula, jantung. Ya, itu semua penyakit-penyakit yang ditimbulkan karena kekurangan gizi di dalam janinnya itu nanti. Jadi itulah sebenarnya Bu, itu program pemerintah Bu. Ini program prioritas nasional. Ya, jadi dalam program pembangunan keluarga ibu saling berkait ini merupakan program prioritas nasional yang diprogramkan oleh Pak Jokowi ya. Jadi barangkali Bu, tadi bagaimana? Ya, alhamdulillah. Jadi tadi Budi yang 4T Bu ya, ingat itu di anak-anakku juga ini harus sebenarnya anak-anakku sekalian ada materi khususnya ya, bagaimana persiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bagaimana masalah pubertasnya, kemudian seksualitasnya, gizi remaja semua ada lengkap materi-materinya. Jadi ini yang 4T kita ini Budi, terlalu muda Budi. Ya tadi usia di bawah 18 tahun ya sesuai dengan undang-undang. Kalau kemudian terlalu tua, ya jadi melahirkan di atas 35 tahun Bu ya. Jaraknya Bu ya harus diatur Ibu ya. Jadi anak pertama dengan anak berikutnya minimal 3 tahun. Ya, kemudian jangan terlalu banyak. Ya, jangan terlalu 10 begitu. Ya, jadi kalau 4 ke bawah ya bolehlah. Ya, supaya betul-betul kita menjadi nanti keluarga yang berkualitas. Ya, begitu Bu ya. Ya, sampai di sini Bu ya, karena kita dibatasi waktu. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remaja disebut kelompoknya PIK Remaja dan BKR Bina Keluarga Remaja, dan BKL itu Bina Keluarga Lansia. Ya. Kemudian ada juga namanya UPPKS, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga. Ya, jadi ini semua termasuk di dalam pembangunan keluarga yang sesuai tadi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Di dalam pembangunan keluarga ini dilakukan sesuai dengan siklus kehidupan manusia. Yang mana siklus kehidupan manusia mulai dari kita di mana Ibu? Kita masih apa Bu? Masih bayi ya. Jadi mulai terjadinya konsepsi, artinya terjadinya embrio, waktu pertemuan sel telur dengan sel ovum itu di dalam perut itu sudah mulai terhitung. Jadi mulai terjadinya konsepsi sampai dengan lansia kita masuk di dalam tubuh. Sehingga orang mengatakan bahwa BKKBN itu gila urusan. Kenapa dikatakan gila urusan Ibu? Karena mulai dari terbentuknya konsepsinya itu diurus sampai lansianya. Ya, sampai lansianya. Ini kita mulai dulu dari Bina Keluarga Balita. Ya, jadi Bina Keluarga Balita ini kita lakukan pembinaan dalam rangka bagaimana. Ada yang otaknya keras dan ada yang otaknya lemah lembut. Jadi pertanyaan saya di sini Bu, bagaimana cara mengatasi anak yang otaknya lebih keras Bu? Mohon solusinya Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Ini pertanyaannya Ibu ini sangat menarik. Artinya ini peserta-peserta yang hadir pada saat ini merupakan
peserta yang proaktif. Artinya ada komunikasi dua arah. Jangan sampai kita di sini berkelakot, tapi Bapak Ibu anak-anakku sekalian tidak paham apa yang disampaikan di depan. Tapi alhamdulillah bagus sekali pertanyaannya, luar biasa. Tepuk tangan dulu semuanya. Luar biasa. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Iya, di dalam pendidikan anak Buya ada sabda Rasulullah mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Tapi saya tidak hafal ayatnya Bu ya, maaf saya tidak hafal ayatnya. Jelasnya mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi pendidikan atau perubahan perilaku atau pengetahuan pemberian informasi kepada anak-anak kita dulu dengan sekarang itu berbeda. Ya, kita memang hidup di zaman tempo dulu ya. Hidup di zaman tempo dulu ya. Sekarang tempo apa namanya? Zaman now atau zaman milenial. Ya, itu sudah berbeda, Bu. Jadi bagaimana kita mengatasi terhadap perilaku-perilaku anak kita? Yang ada yang menurut, ada yang selalu melawan, ada yang selalu membantah. Bervariasi karakter yang ada di dalam satu keluarga. Jangankan di dalam masyarakat, dalam satu keluarga itu bervariasi perilaku yang muncul. Mungkin anak yang pertama ya keras wataknya, yang kedua penurut dan lain sebagainya. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan manusia ini antara otak laki-laki dan otak perempuan ini berbeda. Jadi ya ilmu-ilmu parenting ini yang harus kita pahami sebagai orang tua. Ya, bagaimana caranya menghadapi kalau misalnya anak laki-laki, anak perempuan juga bagaimana caranya menghadapinya. Ya ini semua ada ilmunya. Kemudian kita sebagai orang tua harus kita bijak merespon terhadap perilaku anak kita. Ya, misalnya anak kita tidak mau menurut apa yang kita sesuai dengan keinginan kita. Ya, disinilah peran kita sebagai orang tua mendampingi anak-anak remaja kita di rumah. Ya, bagaimana solusinya, Bu? Jadi kita itu tidak boleh bersikap keras, mengancam, tetapi kita harus hidup di zaman tempo dulu ya. Sekarang tempo apa namanya? Zaman now atau zaman milenial. Ya, itu sudah berbeda, Bu. Jadi bagaimana kita mengatasi terhadap perilaku-perilaku anak kita yang ada yang menurut, ada yang selalu melawan, ada yang selalu membantah. Bervariasi karakter yang ada di dalam satu keluarga. Jangankan di dalam masyarakat, dalam satu keluarga itu bervariasi perilaku yang muncul. Mungkin anak yang pertama ya keras wataknya, yang kedua penurut dan lain sebagainya. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan manusia ini antara otak laki-laki dan otak perempuan ini berbeda. Jadi ya ilmu-ilmu parenting ini yang harus kita pahami sebagai orang tua. Ya, bagaimana caranya menghadapi kalau misalnya anak laki-laki, anak perempuan juga bagaimana caranya menghadapinya. Ya ini semua ada ilmunya. Kemudian kita sebagai orang tua harus kita bijak merespon terhadap perilaku anak kita. Ya, misalnya anak kita tidak mau menurut apa yang kita sesuai dengan keinginan kita. Ya, disinilah peran kita sebagai orang tua mendampingi anak-anak remaja kita di rumah. Ya, bagaimana solusinya, Bu? Jadi kita itu tidak boleh bersikap keras, mengancam, tetapi kita harusnya sehingga anaknya bisa bertumbuh dan berkembang secara optimal. Ya, artinya tidak ada kelainan. Jadi di sini di BKB, Bu, dipantau terus. Jadi mulai 0 bulan sampai 6 tahun. Ya, itu dikatakan kelompok BKB. Kemudian bina keluarga remaja. Yang apa lagi dibina di situ, Bu? Bagaimana caranya mengasuh, memberikan pengetahuan, pemahaman kepada orang tua yang memiliki remaja. Yang dimana kalau versi WHO atau versi di BKKBN dikatakan bahwa yang termasuk dalam usia anak itu sampai remaja itu dikategorikan mulai umur 10 sampai 24 tahun yang belum menikah. Ya, jadi belum menikah, tak ingat ini. Yang
yang belum menikah. Jadi kalau sudah menikah berarti bukan lagi anak remaja karena sudah menikah. Tapi ini umur yang beranak atau seseorang yang berumur 10 sampai 24 tahun yang belum menikah, itulah yang dikategorikan sebagai anak remaja. Kemudian di sini di Bina Keluarga Remaja ini merupakan program prioritas nasional. Ya, katakan di sini ada 2 pendekatan yang dilakukan. Yang pertama dilakukan langsung kepada remajanya dan kepada orang tua yang memiliki remaja atau keluarga lain yang memiliki remaja. Bagaimana kita berikan pengetahuan, keterampilan, pemahaman, bagaimana dia